Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Sudah lumayan agak lama sih saya tidak sempat untuk mengupload beberapa video sih. Jadi di video kali ini saya akan mengupload atau membahas tentang manga Tokyo Revenger Baji Kyosuke Kara no Tegami. Manga ini dibuat oleh komikus yang bernama Nasuka Kawaguchi. Manga ini merupakan spin-off dari Baji, berfokus kepada Baji, awal mula Shifuyu mengagumi Baji, dan juga perpisahan Baji dengan Shifuyu. Daripada kita berbahasa-basi di opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Chapter 1. Makam. Terlihat ada seseorang yang sedang berdoa atau mendoakan seseorang sudah meninggal. Dan orang tersebut adalah Shifuyu. Dari arah belakang, seorang wanita memanggil Shifuyu. Dan wanita itu adalah ibunya Baji. Ryoko Baji adalah nama ibu Baji. Seorang wanita yang tegas dan sedikit galak. Semua telah terjadi. Pertarungan demi pertarungan sudah terjadi. Konflik dengan Valhalla, di mana Baji mengorbankan dirinya untuk membuat Toman menang. 1 bulan sudah dilewati sejak kejadian itu. Kami semua bergerak maju, melewati semua itu. Tapi aku, Shifuyu menundukkan kepalanya, seolah dia belum bisa melupakan Baji. Tiba-tiba, sebuah surat terlihat dari tangan ibu Baji, di mana ibunya mengatakan bahwa surat itu dari Baji, di mana Baji menuliskan surat tersebut untuk Shifuyu. Di jembatan penyeberangan sebelumnya, ketika aku melihat wajahmu, ada banyak sekali pembalut luka. Itu mengingatkanku, pertama kali kita bertemu. Kita dibawa flashback ke masa lalu. Shifuyu terlihat sedang melakukan pertarungan. Di sana dia memukul keras seseorang menggunakan tinjunya. Shifuyu Matsuno adalah penyendiri yang tidak terkalahkan. Shifuyu merasa semua orang yang ada di sekolah sangatlah payah. Bahkan hal itu membuat Shifuyu sedikit merasa tidak nyaman. Hampir semua orang yang menonjol atau memiliki kekuatan dikalahkan oleh Shifuyu. Saat Shifuyu berjalan di lorong sekolah, seorang temannya mengatakan bahwa di sekolah ini ada salah satu anggota Toman. Toman pada saat itu sangat ditakuti, karena hanya 6 orang saja Toman bisa menghancurkan Black Dragon. Shifuyu pun tertarik dengan Toman, namun 2 temannya itu mengatakan bahwa jangan sampai berurusan dengan Toman. Dan hal itu membuat Shifuyu sedikit merasa kesal. Di sebuah kelas, terlihat ada seseorang yang menggunakan kacamata sedang membaca buku, dan orang itu adalah Baji Kyosuke. Di sana Shifuyu tahu bahwa Baji merupakan orang yang ditangguhkan. Namun setelah melihat Baji, Shifuyu sedikit heran. Kenapa penampilan Baji seperti orang culun? Shifuyu dan Baji sempat berbincang. Di sana Baji mengatakan bahwa dia tidak mau mencari masalah karena takut ibunya akan menangis lagi. Baji juga mengatakan saat berbincang dengan Shifuyu, Shifuyu adalah pria yang baik. Panel manga berganti memperlihatkan Shifuyu yang akan melakukan sebuah pertarungan. Pertarungan itu sangatlah tidak seimbang, di mana Shifuyu sendiri dan lawannya adalah 20 orang. Singkat cerita, Shifuyu pun diajar habis-habisan. Tiba-tiba dari arah belakang muncul Baji. Tanpa basa-basi, Baji langsung mengajar salah satu orang tersebut. Dan inilah Baji, rambut yang awalnya dia ikat terlepas, dan dengan sangat ganas Baji mengajar semua orang. Baji juga mengatakan bahwa dia adalah kapten divisi 1 Toman. Itulah awal mula Shifuyu melihat seberapa kerennya Baji. Dan pada saat itu juga Shifuyu memutuskan untuk mengikuti Baji. Setelah pertarungan itu, Baji dan Shifuyu kembali ke rumah. Di sana juga awal mula Shifuyu bertemu dengan ibunya Baji. Sedikit terjadi pertikaian antara anak dan ibu karena ibunya mengetahui bahwa anaknya berkelahi. Di rumah Baji, di sana Shifuyu menemukan sebuah foto anggota pendiri Toman. Di sana juga Shifuyu mengatakan bahwa Toman sangatlah keren dan memutuskan untuk masuk ke Toman. Di sana Baji sedikit memberi arahan kepada Shifuyu bahwa bila dia masuk ke Toman akan banyak masalah yang akan dihadapi, dan itu lumayan merepotkan. Dan Baji juga mengatakan bahwa dia tidak bisa atau tidak membutuhkan orang lain di Toman atau dalam divisinya. Beberapa hari kemudian, sekolah, Shifuyu memperlihatkan sebuah foto kepada Baji bahwa dia sudah mengalahkan seseorang yang bernama Momose dari SMP Minami. Baji di sana merasa sedikit kesal, lalu mengajak Shifuyu untuk berbicara. Di sana Baji mengatakan bahwa dia tidak bisa memasukkan Shifuyu ke Toman. Panel manga berganti memperlihatkan Baji dan Shifuyu berdiri di hujan yang turun sangat deras. Baji mengajar Shifuyu karena Baji benar-benar muak dengan sikap Shifuyu yang keras kepala. Namun Shifuyu menegaskan bahwa dia tidak akan mundur. Pukulan demi pukulan terus mengenai wajah Shifuyu, dan pada akhirnya Shifuyu pun tidak sadarkan diri. Tentu saja Baji yang melihat tekad Shifuyu sangat besar. Baji pun menggendong Shifuyu dan mengantarkannya pulang. Keesokan harinya, terlihat Baji sudah menunggu Shifuyu di depan rumahnya menggunakan pakaian Toman serta mengendarai sepeda motornya. Baji dan Shifuyu pun pergi bersama. Chapter 2. Di sepanjang perjalanan, Shifuyu berhayal menjadi wakil kapten bersama Baji. Shifuyu pun juga kaget ketika Baji berkata dia akan memberitahu bahwa tidak boleh memakai logo Toman dalam bajumu karena Toman menjadi target utama penyerangan di seluruh Tokyo.
Shifuyu dan Baji telah sampai, di mana para divisi 1 sudah berkumpul. Di situ Baji memanggil seluruh anggotanya untuk berkumpul dan memulai rapatnya. Di situ juga Shifuyu masih berdiri di samping Baji. Pada saat itu juga Baji menyuruh Shifuyu untuk memasuki barisan, dan Shifuyu pun berbaris di barisan depan. Lalu salah satu anggota Toman menyuruh Shifuyu untuk baris di barisan belakang karena dia anak baru. Baji pun memulai rapatnya tentang adanya geng Yogodoji yang mendirikan markas besarnya di Ebisu. Yogodoji juga sudah mengajak satu anggota Toman sampai masuk rumah sakit. Semua anggota Toman terlihat sangat kesal dan marah, serta mereka membayangkan gimana tersiksanya anggota kita saat dikeroyok. Baji pun mulai berdiri dan menghampiri anggotanya dan berkata, "Sudah cukup, kalian marah, itu normal." Lalu semua berteriak, "Ayo bantu Yogodoji." Tiba-tiba di sana Shifuyu berteriak dan maju ke depan serta memberitahu bahwa anggota Yogodoji bertemu di rumah sakit terbengkalai di stasiun Sanhome. Salah satu anggota menjawab ke Shifuyu, "Kau terus arogan dan terus mengatakan kau akan menyerang mereka." Shifuyu pun emosi dan menghampiri salah satu anggota Toman. Baji pun berteriak ke arah Shifuyu dan mengatakan bahwa anggotanya itu berkata benar. "Bukan cuma kamu yang ingin menunjukkan apa yang kau dapat lakukan." Baji pun membubarkan anggotanya lalu pulang bersama Shifuyu. Shifuyu pun merenung dan berpikir dia hanya perlu mengeluarkan kekuatannya. Shifuyu bertanya kepada Baji bahwa kemana wakil divisi 1 yang bisa bolos pertemuan penting ini. Baji menjawab dia tidak tahu siapa lagi yang bisa jadi wakilnya. Beberapa hari kemudian, pada hari Jumat, ketika lagi belajar, Shifuyu pun berdiri dan keluar dari kelas menuju ke rumah sakit terbengkalai. Sesampainya di rumah sakit, Shifuyu melihat banyak motor. Dia hanya yakin anggota Yogodoji berada di dalamnya, dan dia berhayal dia menghabisi Yogodoji dan dipuji-puji oleh Baji dan divisi 1. Sesampainya Shifuyu di dalam, dia sangat kaget melihat banyak anggota yang sudah terkapar. Shifuyu melihat ruang operasi, dia membuka pintu, kaget melihat orang yang sedang tidur. Orang itu pun terbangun dan mengucapkan selamat pagi. Shifuyu di sana sedikit bingung, dan juga Shifuyu menjawab selamat pagi juga, lalu bertanya kepada orang itu siapa dia. Karena lama menjawab, Shifuyu pun memperkenalkan diri, mengaku sebagai wakil anggota divisi 1 geng Toman. Orang itu pun memperkenalkan diri sebagai ketua Yogodoji. Shifuyu pun kaget, lalu mengajaknya untuk berkelahi. Mereka saling memberi serangan. Tiba-tiba, anggota Yogodoji menyerang Shifuyu dari belakang. Ketua Yogodoji itu langsung menyerang anggotanya. Anggota divisi 1 memasuki ruangan dan berteriak kepada Shifuyu serta memarahinya. Tiba-tiba, ketua Yogodoji memanggil anggota Toman. Shifuyu pun kaget ketika anggota Toman bilang bahwa dia adalah wakil divisi 1 yang bernama Sato Ryuze. Anggota Toman itu memarahi Shifuyu, bertanya kepada Baji supaya bisa menyingkirkan Shifuyu dari sini. Lalu Ryuze berkata, walaupun sulit dipercaya, orang ini pemula, berani menyerang sendirian ke tempat persembunyian geng. Menurutku, Matsuno Shifuyu layak untuk bergabung dengan kita. Baji pun menjawab, jika Ryuze bilang begitu, maka tidak apa. Tiba-tiba giginya copot, dan Ryuze sangat senang karena sudah lama tidak terkena pukulan di mukanya. Keesokan harinya, ketika Shifuyu merenung di atap, Shifuyu kaget ketika Ryuze memanggilnya. Chapter 3. Di pagi hari, ketika Shifuyu sedang sarapan ditemani oleh peliharaannya, sambil emosi kepada Ryuze karena kenapa bisa satu angkatan, dan juga kenapa bisa jadi wakil Baji. Ibu Shifuyu pun berteriak kepada Shifuyu. Shifuyu pun kaget dan segera menghabiskan makanannya. Ketika asik berjalan di lorong sekolah, tiba-tiba 3 teman kelas Shifuyu memanggilnya. Shifuyu pun sangat tidak peduli tentang apa yang mereka bilang. Tiba-tiba Shifuyu menengok dan bertanya kepada mereka, "Apa kalian kenal Ryuze?" Mereka bertiga kaget dan menjawab, "Ya." Lalu mengantarkan Shifuyu menuju kelas Ryuze dan melihat Ryuze dikelilingi oleh wanita cantik. Tentu saja, Shifuyu sangat kesal. Lalu dia pun pergi. Sepulang sekolah, Ryuze masih saja dikelilingi oleh wanita. Shifuyu melihat Ryuze melalui jendela sekolah sambil berpikir, sepertinya ada yang disembunyikan oleh Ryuze. Shifuyu pun mulai mengikuti kemana Ryuze pergi. Ryuze pun masuk ke sekolah perempuan dan mengikutinya. Sungguh Shifuyu kaget ketika masuk isinya wanita semua. Shifuyu pun lari keluar sambil berpikir kemana Ryuze pergi. Sempat kehilangan Ryuze, namun akhirnya Shifuyu menemukannya lagi serta mengikutinya. Ryuze masuk ke Daimi dan bekerja sama kepada penjual untuk memberikan porsi biasa walaupun meminta porsi jumbo. Shifuyu pun melihat Ryuze masuk ke Daimi, lalu dia mengajak tukeran baju kepada atlet baseball. Ryuze boleh memesan mie porsi jumbo. Shifuyu pun mengikutinya. Mereka memesan terus hingga akhirnya Shifuyu tidak kuat dan muntah. Ryuze pun keluar dari kedai. Shifuyu mulai mengikuti dan ganti baju dengan atlet tadi. Shifuyu bingung ketika Ryuze masuk ke rumah sakit. Ryuze pun bertemu dengan Cho, anggota Toman yang dikeroyok oleh Yogodoji.
Shifuyu pun mendengar percakapan itu. Semua sambil berkata, "Sungguh menjengkelkan, wakil kapten divisi 1." Tiba-tiba di sana ada sebuah kucing, dan kucing itu sangat nurut dengan Ryusei. Shifuyu pun masuk dan kesal melihat kucing tersebut yang dia kasih makan ternyata nurut dengan Ryusei. Sedikit ada pertikaian, dan tiba-tiba di sana Baji muncul dan langsung memukul mereka berdua. Lalu Baji memberitahu bahwa Sasasuka dari Kirabi mengawasi kita. Pembahasan manga Tokyo Revenger Baji Kyosuke Kara no Tegami akan berhenti di sini dan akan berlanjut pada minggu depan. Di chapter kali ini kita melihat masa lalu Shifuyu dan Baji, di mana ternyata ada salah satu tokoh baru yang muncul, yaitu Ryusei, mantan wakil divisi 1 Tokyo Manji. Kemungkinan besar akan ada bencana yang membuat di mana Shifuyu bisa menjadi wakil Baji. Dan kita akan berlanjut pada part 2. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Dan sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.